Perkenalkan, nama saya Roger Leonardo dengan NIM 244003071 dari kelas LG01. Dan saya akan menjelaskan salah satu materi operating systems, yaitu concurrency, mutual exclusion, and synchronization. Multiple processes. Desain sistem operasi berkaitan dengan pengelolaan proses dan thread. Multiprogramming adalah manajemen beberapa proses dalam sistem uniprosesor. Multiprocessing adalah manajemen beberapa proses dalam multiprosesor. Distributed processing adalah manajemen beberapa proses yang dijalankan pada beberapa sistem komputer terdistribusi, dan proliferasi cluster baru-baru ini adalah contoh utama dari jenis sistem ini. Konkurensi muncul dalam 3 konteks yang berbeda, di antaranya multiple applications, diciptakan untuk memungkinkan waktu pemrosesan untuk dibagikan di antara aplikasi yang aktif. Kedua, structured applications, perpanjangan desain modular dan pemrograman terstruktur. Yang ketiga, operating system structure. OS sendiri diimplementasikan sebagai serangkaian proses atau thread. Mutual exclusion software approaches. Pendekatan perangkat lunak dapat diimplementasikan untuk proses bersamaan yang dijalankan pada prosesor tunggal atau mesin multiprosesor dengan memori utama bersama. Pendekatan ini biasanya mengasumsikan pengecualian bersama dasar pada tingkat akses memori. Akses simultan, membaca dan atau menulis ke lokasi yang sama di memori utama diserialisasikan oleh semacam arbiter memori, meskipun urutan pemberian akses tidak ditentukan sebelumnya. Di luar ini, diasumsikan tidak ada dukungan dalam perangkat keras, sistem operasi, atau bahasa pemrograman. Dijkstra melaporkan algoritma untuk pengecualian bersama untuk dua proses yang dirancang oleh matematikawan Belanda Dekker. Mengikuti Dijkstra, dikembangkan solusi secara bertahap. Pendekatan ini memiliki keuntungan jika menggambarkan banyak bug umum yang ditemui dalam mengembangkan program bersamaan. Prinsip concurrency terdiri dari interleaving and overlapping. Manajemen beberapa proses dalam sistem uniprosesor. Keduanya menghadirkan masalah yang sama. Uniprosesor, kecepatan relatif dari eksekusi proses tidak dapat diprediksi. Manajemen beberapa proses dalam multiprosesor. Distributed processing. Tergantung pada aktivitas proses lain, cara OS menangani interupsi, dan kebijakan penjadwalan OS. Kesulitan concurrency terdiri dari berbagi sumber daya global. Sulit bagi OS untuk mengelola alokasi sumber daya secara optimal. Sulit untuk menemukan kesalahan pemrograman karena hasilnya tidak deterministik dan dapat direproduksi. Race condition terjadi ketika beberapa proses atau thread membaca dan menulis item data. Hasil akhir tergantung pada urutan eksekusi. Yang kalah dari balapan adalah proses yang memperbarui terakhir dan akan menentukan nilai akhir dari variabel. Operating System Concerns. Masalah desain dan manajemen yang diangkat oleh adanya konkurensi. OS harus mampu melacak berbagai proses, mengalokasikan dan membatalkan alokasi sumber daya untuk setiap proses aktif, melindungi data dan sumber daya fisik dari setiap proses terhadap gangguan yang tidak diinginkan oleh proses lain. Fungsi suatu proses dan output yang dihasilkannya harus tidak bergantung pada kecepatan eksekusinya relatif terhadap kecepatan proses konkuren lainnya. Resource competition. Proses bersamaan mengalami konflik ketika mereka bersaing untuk menggunakan sumber daya yang sama, misalnya perangkat I/O, memori, waktu prosesor, jam. Dalam kasus proses yang bersaing, 3 masalah pengendalian harus dihadapi. Kebutuhan untuk saling mengesampingkan, jalan buntu atau deadlock, dan kelaparan atau starvation. Cooperation among processes by sharing. Mencakup proses yang berinteraksi dengan proses lain tanpa secara eksplisit menyadarinya. Proses dapat menggunakan
dan memperbarui data yang dibagikan tanpa mengacu pada proses lain. Tetapi harus kita ketahui bahwa proses lain mungkin memiliki akses ke data yang sama. Dengan demikian, proses harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang mereka bagikan dikelola dengan benar. Mekanisme kontrol harus memastikan integritas data yang dibagikan. Karena data disimpan pada sumber daya perangkat memori, masalah kontrol pengecualian bersama, kebuntuan, dan kelaparan muncul kembali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa item data dapat diakses dalam dua mode yang berbeda, membaca dan menulis, dan hanya operasi penulisan yang harus saling eksklusif. Cooperation among processes by communication. Berbagai proses berpartisipasi dalam upaya bersama yang menghubungkan semua proses. Komunikasi menyediakan cara untuk mensinkronkan atau mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Biasanya, komunikasi dapat dicirikan sebagai terdiri dari beberapa jenis pesan. Primitif untuk mengirim dan menerima pesan dapat disediakan sebagai bagian dari bahasa pemrograman atau disediakan oleh OS kernel. Pengecualian bersama bukanlah persyaratan kontrol untuk jenis kerjasama ini. Masalah deadlock dan starvation masih ada. Requirements for mutual exclusion. Fasilitas atau kemampuan apapun yang memberikan dukungan untuk pengecualian bersama harus memenuhi persyaratan berikut. Pengecualian bersama harus ditegakkan. Hanya satu proses pada suatu waktu yang diizinkan masuk ke bagian kritisnya, di antara semua proses yang memiliki bagian kritis untuk sumber daya yang sama atau objek bersama. Sebuah proses yang berhenti harus melakukannya tanpa mengganggu proses lainnya. Tidak boleh ada proses yang membutuhkan akses ke bagian kritis untuk ditunda tanpa batas waktu. Tidak ada deadlock atau starvation. Ketika tidak ada proses di bagian kritis, setiap proses yang meminta entry ke bagian kritisnya harus diizinkan masuk tanpa penundaan. Tidak ada asumsi yang dibuat tentang kecepatan proses relatif atau jumlah proses. Suatu proses tetap berada di dalam bagian kritisnya untuk waktu yang terbatas saja. Mutual Exclusion Hardware Support. Menonaktifkan interupsi. Dalam sistem uniprosesor, proses bersamaan tidak dapat memiliki eksekusi yang tumpang tindih. Mereka hanya bisa disisipkan. Suatu proses akan terus berjalan sampai memanggil layanan OS atau sampai terganggu. Oleh karena itu, untuk menjamin pengecualian bersama, cukup untuk mencegah suatu proses terganggu. Kemampuan ini dapat diberikan dalam bentuk primitif yang ditentukan oleh kernel OS untuk menonaktifkan dan mengaktifkan interupsi. Kekurangannya, efisiensi eksekusi dapat sangat menurun karena prosesor terbatas dalam kemampuannya untuk menyisipkan proses. Pendekatan ini tidak akan bekerja dalam arsitektur multiprosesor. Mutual Exclusion Hardware Support. Compare and swap instruction juga disebut membandingkan dan bertukar instruksi. Perbandingan dibuat antara nilai memori dan nilai tes. Jika nilainya sama, terjadi swap. Dilakukan secara atomik, tidak terganggu. Berikut merupakan contoh compare and swap instruction dan exchange instruction. Semafor merupakan variabel yang memiliki nilai integer di mana hanya 3 operasi yang didefinisikan. Semafor dapat diinisialisasi ke nilai integer non-negatif. Operasi sumWeight mengurangi nilai semafor. Operasi sumSignal menambah nilai semafor. Tidak ada cara untuk memeriksa atau memanipulasi semafor selain dari 3 operasi di atas. Consequences. Tidak ada cara untuk mengetahui sebelum suatu proses mengurangi semafor apakah itu akan memblokir atau tidak. Tidak ada cara untuk mengetahui proses mana yang akan segera dilanjutkan pada sistem uniprosesor ketika dua proses berjalan secara bersamaan. Kita tidak tahu apakah proses lain sedang menunggu sehingga jumlah proses yang tidak diblokir mungkin 0 atau 1. Strong or weak semaphores. Q digunakan untuk menahan proses yang menunggu di semafor. Strong semaphores, proses yang paling lama diblokir, dikeluarkan dari antrian terlebih dahulu, atau FIFO. Weak semaphores, urutan di mana proses dihapus dari antrian tidak ditentukan. Berikut merupakan contoh mekanisme semafor.
Berikut merupakan contoh mutual exclusion menggunakan semafor. Producer or consumer problem. Terdapat 3 general statement. Di antaranya, satu atau lebih produsen menghasilkan data dan menempatkannya dalam buffer. Seorang konsumen mengambil barang dari buffer satu persatu. Hanya satu produsen atau konsumen yang dapat mengakses buffer pada satu waktu. Di mana masalahnya adalah pastikan produsen tidak akan mencoba menambahkan data ke buffer jika sudah penuh, dan konsumen tidak akan mencoba menghapus data dari buffer kosong. Berikut merupakan solusi untuk masalah bounded buffer producer or customer menggunakan semafor. Implementation of semaphores, di mana penting agar operasi sum-weight dan sum-signal diimplementasikan sebagai atom primitif. Dapat diimplementasikan dalam perangkat keras atau firmware. Skema perangkat lunak seperti algoritma Decker atau Peterson dapat digunakan. Alternatif lain adalah dengan menggunakan salah satu skema yang didukung perangkat keras untuk pengecualian bersama. Monitor characteristics, di mana variabel data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur monitor dan bukan oleh prosedur eksternal. Proses memasuki monitor dengan menjalankan salah satu prosedurnya. Hanya satu proses yang dapat dieksekusi di monitor pada satu waktu. Synchronization, di mana monitor mendukung sinkronisasi dengan menggunakan variabel kondisi yang ada di dalam monitor dan hanya dapat diakses di dalam monitor. Variabel kondisi adalah tipe data khusus di monitor yang dioperasikan oleh dua fungsi, C-wait-C, menangguhkan eksekusi proses pemanggilan dengan syarat C. C-signal-C, melanjutkan eksekusi dari beberapa proses yang diblokir setelah C-wait pada kondisi yang sama. Message passing, ketika proses berinteraksi satu sama lain, dua persyaratan mendasar harus dipenuhi. Synchronization, untuk menegakkan pengecualian bersama. Communication, untuk bertukar informasi. Message passing adalah salah satu pendekatan untuk menyediakan kedua fungsi ini, bekerja dengan sistem terdistribusi dan sistem multiprosesor dan uniprosesor memori bersama. Message passing, di mana fungsi sebenarnya biasanya disediakan dalam bentuk sepasang primitif, yaitu send destination message dan receive source message. Suatu proses mengirimkan informasi dalam bentuk message ke proses lain yang ditunjuk oleh destination. Suatu proses menerima informasi dengan mengeksekusi receive primitif yang menunjukkan sumber dan pesan. Readers or writers problem. Area data dibagi di antara banyak proses. Beberapa proses hanya membaca area data, pembaca, dan beberapa hanya menulis ke area data atau penulis. Syarat yang harus dipenuhi, sejumlah pembaca dapat membaca file secara bersamaan. Hanya satu penulis pada satu waktu yang dapat menulis ke file. Jika seorang penulis menulis ke file, tidak ada pembaca yang dapat membacanya. Shared Memory System Call. Buat objek memori bersama sebagai berikut. Setelah objek dibuat, fungsi berikut digunakan untuk mengonfigurasi ukuran objek sebagai berikut. Terakhir, fungsi mmap membuat file yang dipetakan memori yang berisi objek memori bersama. Itu juga mengembalikan pointer ke file yang dipetakan memori yang digunakan untuk mengakses objek memori bersama sebagai berikut. Berikut merupakan contoh Shared Memory System Call producer process. Berikut merupakan contoh Shared Memory System Call. Signal. Sinyal dikirim ke suatu proses. Secara default, sebagian besar sinyal menyebabkan proses dihentikan. Sinyal cenderung jatuh ke dalam kelompok ini. Perangkat keras, perangkat lunak, input-output, pengendalian proses, kontrol sumber daya. Untuk menggunakan sinyal pada mesin Unix, kita harus menyertakan signal.h. Kill. Kill adalah utilitas yang memungkinkan kita mengirim sinyal ke suatu proses. Setiap sinyal di Unix memiliki nomor sinyal dan bahkan nama. Formatnya integer kill dengan parameter
hit_tpit, integer sig. Common signals. Yang pertama, sig hop dengan signal number 1 dengan deskripsi hang up terdeteksi pada terminal pengontrol atau date of controlling process. Sig int dengan signal number 2 dengan description dikeluarkan jika pengguna mengirimkan sinyal interupsi atau control C. Sig quit dengan signal number 3 dikeluarkan jika pengguna mengirimkan sinyal quit atau control D. Sig FPI dengan signal number 8 dikeluarkan jika operasi matematika ilegal dicoba. Sig kill dengan signal number 9, jika suatu proses mendapatkan sinyal ini, proses itu harus segera berhenti dan tidak akan melakukan operasi clean up apapun. Sig ALRM dengan signal number 14, sinyal jam alarm digunakan untuk timer. Sig term dengan signal number 15, sinyal penghentian perangkat lunak dikirim oleh kill secara default. Signal handler. Signal handler adalah fungsi normal sehari-hari, biasanya penanganan sinyal dalam bentuk void name integer, tidak memiliki return type dan memiliki satu argumen, nomor sinyal. Nama handler bisa apa saja. Berikut merupakan contoh signal handler. Sekian penjelasan mengenai concurrency, mutual exclusion, and synchronization dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.